Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muhammadun musabihil wal ikram. Ya wal jalila wal ikram. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amal ibadah di dunia ini dengan keridhoannya. Bersalam dan berselawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah kita sama-sama menyampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, para hadirin, para saudaraku, para sahabatku semua, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam channel Buya Pasaman Timur, dalam makom Majelis Dzikir Ma'rifatullah. Insyaallah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, kita tidak akan henti-hentinya belajar, dan belajar. Pada kesempatan yang dimuliakan Allah ini, saya akan mengajak para jemaah, para hadirin, para saudaraku yang sedang bermahabbah kepada Allah dalam menjalankan ibadah, dalam bertawakal, dalam bertafakur, dalam bertadzakur, dalam bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini saya akan membuka sebuah rahasia Allah demi meningkatkan iman dan takwa kita tentang pengupasan rahasia ma'rifat. Pada kesempatan ini kita akan memperjelas apa sebetulnya ma'rifat kepada Allah itu. Sering kita dengar kata-kata ma'rifat, apalagi dalam pengamalan tingkat hakikat, tasawuf, tauhid, apalagi membutuhkan ma'rifat yang sangat luar biasa. Dalam menjalankan dan mendirikan sebuah ibadah hakikat, baik itu kodrat sifat, baik itu kodrat zat maupun kodrat sir pada diri. Kita sudah dengar, sudah lihat selama ini banyak faham-faham dengan menembus, berusaha bermakrifat kepada hakikat-hakikat Allah. Yang mana hasil hakikat itu, hasil dari makrifat itu tidak sesuai dengan apa yang dimakrifatkan. Tetap hasilnya hanya sekedar bayangan, sekedar rasa, dan sekedar terharu, dan sekedar terlintas. Kenapa jadi begitu? Apa sebetulnya ma'rifat? Banyak yang berkomentar atau yang mengatakan harus wajib melaksanakan ma'rifatullah. Dan himbauan kepada Allah dalam ilmu hakikat pada wujud yang terakhir tetaplah adalah ma'rifat. Nah, ternyata
Hasilnya apa? Ada yang terbayang-bayang, ada yang sekilas saja. Kenapa bahasa ma'rifat, tapi kodratnya kodrat manusia? Di sini kita harus paham, kita harus mengerti arif kita. Apakah memang ma'rifat itu membutuhkan kodrat manusia? Atau memang ada manusia yang mampu berma'rifat kepada Allah? Apa sebetulnya wujud ma'rifat ini? Insya Allah, kalau tidak sampai pandanganmu kepada Allah, maka sama artinya tidak sampai doamu. Seperti yang pernah kita kaji. Kita berusaha mendapatkan suatu pandangan kepada Allah, tapi selalu gagal. Setengah perjalanan buyar. Ada apa? Banyak pertanyaan. Sehingga ada yang salah menafsirkan. Karena hasil ma'rifat itu tidak sesuai dengan kodratnya. Kita tidak tahu apakah ma'rifat ini sebuah kodrat yang ada di manusia, ataukah manusia itu bisa berma'rifat, ataukah ma'rifat ini ada suatu wujud lain. Nah ini para jemaah, saya akan buka, kita akan buka apa itu sebetulnya ma'rifat. Kalau kita lihat, menyaksikan sesuatu, berma'rifat kepada sesuatu, ada dengan alasan merinding, ada dengan alasan melihat, dengan segala macam. Tiap dia laksanakan, besok beda lagi. Dilaksanakan lagi ma'rifat kepada suatu amalan, beda lagi. Kenapa tidak tetap dan tidak berlanjut? Dan kenapa kita tidak bisa menjalankan ma'rifat itu? Hanya menatap kepada suatu titik yang telah dikaji. Contoh ayat. Nah, memang Allah katakan bidahlihi ma'rifatul haq. Kebenaran ilmuku adalah dalilku sendiri. Nah, keluar dari dalilnya ayat. Apa yang keluar dari ayat? Nah, yang kita kaji selama ini. Yang kita keluar dari ayat itu adalah hakikatnya. Apa hakikat ayat? Itulah kauliyah. Apa itu kauliyah? Itulah kodrat. Nah, setelah dapat melihat kodrat, merasakan ada kodrat, barulah dilarang kita meneruskan suara. Kita akan memberangkatkan kodrat itu, itulah dengan menutup diri, menutup mulut, tidak boleh lagi bersuara. Sehingga berjalanlah kodrat itu diantar oleh ma'rifat sampai kepada wujud billah tadi. Wujud billah, batinnya Allah. Yang membawa adalah diri sifat tadi. Diri yang tidak dikatakan zat dan nur. Karena zat dan nur ini telah lenyap di dalam diri sifat. Maka diri sifat ini yang akan menyampaikan kodrat yang hasil dari kajian hakikat dari perbuatan sholat tadi. Maka dia akan menjadi bahasa dan kauniyah. Kan begitu. Nah, persoalannya bukan hanya di situ. Sampai atau tidak sampai, kembali kepada bidahlihi ma'rifatul haq tadi. Kebenaran sebuah ilmu itu adalah dalilku. Nah, dalilku adalah kodrat ayat tadi. Nah, persoalannya di mana sekarang? Yang kita tidak mampu melaksanakan seperti yang saya sampaikan tadi. Kita tidak mampu melihat kodrat daripada ayat yang telah jadi kauliyah. Dan kita tidak mampu bermunajat. Setelah kauliyah itu kita tidak mampu bermunajat. Kenapa? Ini pasti masalahnya di ma'rifat.
Pasti masalahnya di marifat. Nah, sekarang kita akan kaji apa itu marifat. Nah, baik para jemaah. Demi kebaikan kita untuk menembus sesuatu kajian. Kenapa? Apabila kita tidak tauhid, tafrid, tajrid sesuai yang kita kaji, syarat dari syahadat, kita tidak mampu menyatukan diri langsung kepada yang satu. Kenapa? Kita hanya memakai suatu hayat, satu kehidupan, yakin, tapi tidak memakai kodrat marifat. Marifat itu punya kodrat. Marifat itu punya sebuah kodrat. Dan itu harus dipanggil. Harus dihadirkan kodrat marifat itu dulu. Dihadirkan kodrat marifat itu sesuai jalannya. Setelah dia masuk kepada alam diri kita, apakah memang kita sebagai kita menanti kodrat marifat? Ini akan kita kupas. Kalau hanya kita yang menerima kodrat marifat, tidak ada sejarahnya. Karena batasan kita adalah basar, basir. Nah, basar itulah batasan, melihat. Melihat hanya sebatas syarat, yaitu sebuah ayat. Tapi begitu mata ditutup, ayat harus tetap terlihat, tapi sudah berupa kodrat. Kita lihat ayat, umpamanya huruf ba. Kita lihat, sudah kita lihat hurufnya. Itulah kita basar. Setelah itu kita tutup mata. Kita harus melihat lagi di balik dia, di balik huruf ba tadi, di dalam huruf ba tadi. Apa? Itu sudah butuh marifat. Nah, jadi kita harus paham. Bermarifat itu bukan kemampuan diri kita. Makanya tidak pernah terjadi. Karena kita tidak tahu jalannya. Di sini kita akan kupas. Apa yang dikatakan ma'rifat? Rahasianya sangat baik. Sangat biasa saja. Cuma mungkin tidak memahami selama ini. Apa rahasianya? Kita lihat. Ma'rifat atau memandang dengan batin, itu tahu kita namanya ainul basiroh. Ain itu melihat. Ainul itu melihat. Ba itu batin. Sir itu rahasia. Roh itu adalah kodrat. Mana bata batin itu? Apa kodrat batin basiroh itu? Di mana letaknya dan bagaimana cara mendirikan pandangan itu? Kita akan kupas tuntas. Bagaimana cara mengamalkan ma'rifat dulu. Jangan kita mengamalkan suatu amalan sebelum kita mengamalkan dulu ma'rifat itu seperti apa. Karena kita yang menjalankan saja, ada lagi nama kodratnya. Bukan kita. Yang menjalankan ini juga ada nama kodratnya. Apa nama kodratnya? Dan apa nama marifat itu? Ini yang harus kita tuntaskan. Nama marifat ini apa? Dan nama yang menjalankan apa? Karena dia sudah ada pasangannya. Kalau kita tidak akan mampu para jemaah. Tidak akan pernah mampu menjalankan ma'rifat. Tapi kalau ma'rifat itu yang kita hadirkan, siapa yang mampu memanggilnya? Pasangannya.
Siapa pasangan marifat itu? Kita harus mewalikan diri kita menjadi pasangannya. Karena sifat yang memanggil itu ada pada diri kita sendiri. Jadi tidak bisa kita semau kita, jemaah. Gak bisa. Meskipun nanti ada yang mengatakan bagaimana dengan sir, bagaimana dengan mentajalikan zat, bagaimana dengan mentajalikan sirullah, bagaimana mentajalikan nurullah. Tapi ada kodrat ma'rifat itu yang akan menyaksikan kalau kita sudah mengamalkan ma'rifat itu. Ma'rifat itu ada kodrat khususnya dan ada namanya. Ma'rifat itu kan suatu nama amalan. Sama kayak tasawuf. Tasawuf itu ada kodratnya. Nah, jadi sama dengan ma'rifat. Ma'rifat itu bukan kepandangan kita. Ada kodrat pandangan. Nah, kalau di diri kita ada pandangan itu, namanya ainul basiroh, pandangan batin, pandangan ainul basiroh. Nah sekarang temannya kodrat basiroh ini mana? Apa nama kodrat batin itu? Batin ma'rifat itu namanya apa? Kodrat batin ma'rifat itu. Nah, kodrat batin ma'rifat itulah yang akan dihadirkan ke dalam basir tadi. Dan itu yang akan dilimpahkan kepada basar kita. Itu yang akan dinaikkan ke dalam basar kita. Barulah kita melihat apa yang akan kita lihat. Dan ma'rifat itu bisa berupa kodrat yang menyentuh. Kenapa? Karena ada batin ma'rifat itu. Tidak selalu dilihat. Kalau ma'rifat ini hanya tergantung kepada satu jalan, hanya melihat, berarti ma'rifat ini tidak ada kodratnya. Kalau tidak ada kodratnya, bagaimana mau jalan? Kalau ada kodratnya, berarti dia bisa mengalir ke tangan. Kalau disentuhnya, sampailah apa yang diinginkan. Tapi kalau tidak bisa disentuh, disitulah dia akan menuju. Dengan pandangan. Nah, tapi kalau kita kaji, apa kodrat ma'rifat itu? Tapi kalau kita tidak kaji, nama ma'rifat dan memandang, apa daya pandangan? Apa kemampuan sebuah pandangan? Tidak ada kemampuan sebuah pandangan. Ibarat kita melihat orang kecelakaan, tabrakan, kita hanya menonton dan melihat. Apakah itu ma'rifat? Tapi ma'rifat yang dimaksud oleh Allah adalah kodrat. Ada kodratnya dan ada nama kodratnya. Belajar kita menghadirkan kodratnya dulu. Dua kodrat. Kodrat yang menerima ma'rifat dengan kodrat ma'rifat. Itu harus diamalkan dulu para hadirin, para jemaah. Allah itu sangat maha teliti. Allah sangat maha teliti. Contoh apa? Setiap yang dia jadikan hanya berupa pertanda. Dan rahasianya ada di tangannya sendiri. Contoh Asma'ul Husna. Kita katakan ada batin di dalam. Berarti punya nama dia. Kalau dia punya nama, Asma dong. Kalau Asma, berarti di dalam Asma. Betul, dia di dalam. Tapi kalau dinilai, dari sisi bacaan dia di luar. Basar. Al-Batin. Dengan nama Allah yang maha tersembunyi.
Tapi husnanya mana? Ternyata husnanya di luar. Bukti di luarnya apa? Begitu kita tutup mata, kita masih bisa melihat dengan basir. Batin juga begitu. Kalau dia tidak di luar, bagaimana dia berangkat menuju yang apa yang kita tuju? Ternyata semuanya di dalam. Makanya dikatakan Asmaul Husna, dengan namaku menuju diriku. Nah, samalah kayak ma'rifat tadi. Baik, saya akan ajarkan, amanahkan kepada kita semua, insya Allah, rahasia yang paling hebat ini. Rahasia yang luar biasa ini, yaitu membuka ma'rifat dengan rahasia Al-Fatihah. Ma'rifat di dalam Al-Fatihah. Dengan kodrat Al-Fatihah, ma'rifat itu bisa dihadirkan. Simak baik-baik para jemaah. Kita sama-sama tahu, Al-Fatihah itu adalah perjalanan batinnya Allah pada diri kita. Fatihatun Nasun. Al-Fatihah. Al-Fa itu batin. Itu tajali hidup, hayat. Itu adalah zat. Bertajali batin Allah kepada zatnya. Nah, maka kita bisa memanggil kodrat daripada ma'rifat itu. Nah, bagaimana caranya? Kita harus tahu bahwasannya batin bagi Allah, bertajali batin ini dalam suatu kejadian. Baik dalam kodrat sifat, baik dalam kodrat alam. Apabila batin itu bergerak, maka batin yang bergerak ini adalah nama daripada salah satu sifat. Kodratnya adalah nama salah satu sifat Allah. Kodratnya. Yaitu kodrat dari ma'rifat itu. Sumber batin tadi. Ada sebuah nama kodrat, yaitu dinamakan dengan kabir. Absaru wa huwa yurikuhul laitiful khabir. Nah, inilah yang kita temui dalam surat Al-An'am. Makanya surat Al-An'am itu hakikatnya adalah surat daripada batinnya Allah. Kodrat daripada Al-Fatihah itu dinamakan kabir. Nah, kabir ini adalah nama salah satu sifat bagi Allah, tapi bukan sebuah alam, tapi dia sebuah kodrat. Kodrat ma'rifat itu bernama khabir. Dan kodrat yang menjalankan, yang berhak menjalankan nama batin Allah yang bertajali ini, yaitu kabir itu, adalah Jabbar. Sifat Jabbar, sifat memperjalankan. Itu adalah nama daripada sifatnya Allah. Sifat Jabbarnya Allah. Ya Allah ya Kabir. Ya Allah ya Jabbar. Nah, bagaimana cara kita? Maka kita panggil nama singgasananya, kerajaan tahtanya. Batin ini dinamakan An. Karena posisinya dia tertinggi. Maka kita panggil dengan Al-Fatihah. Bagaimana cara kita memanggil dengan Al-Fatihah? Kita ingat, An itu adalah sesuatu di tempatnya yang di atas segala yang di atas.
Al-Fatihah. Ya an. Siapa yang memanggil? Setelah kita mengakui diri kita adalah jabarnya Allah. Sifat jabarnya Allah. Ya. Jangan kita merasa kita, tapi kita merasa jabar. Ya. Kita panggil. Jabarnya Allah memanggil kabirnya Allah. Ya an. Setelah kita ucapkan Al-Fatihah, telah terjadi perjalanan besar batin Allah. Ya an. Bismillahirrahmanirrahim. Arahkan ke dalam mata batinmu, ke dalam mata hatimu, ke dalam hatimu. Kamu arahkan dari an yang tertinggi. Kalau di atas alif itu an, makanya dia di atas alif. Ya. An. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bergeraklah menuju diri. Ar-Rahmanir-Rahim. Menuju zat rohani dan nurani. Malik yaumiddin. Bangkitlah ke dalam diriku. Iyyaka na'budu. Jabar bilang begitu. Wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang lebih tinggi. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. 7 kali. Baca itu 7 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nih, saling berhadapan jabar dengan kabir itu. Pada alam atas yang tak terhingga. Jabar adalah kodrat alam yang menjalankan, yang akan menerima. Setelah itu 7 kali kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mata batin kita melihat dan mengatakan iyyaka na'budu. Kita tujukan kepada kabir. Kodrat batinnya Allah. Yang ditempatkan oleh Allah di alam yang tertinggi. Yang sulit dicapai oleh akal dan iman siapapun. Kecuali Allah yang kehendaki. Iyyaka nasta'in, kata jabar, sifat jabar Allah pada diri kita. Yaitu kita yang punya keinginan. Yaitu keinsanan kita. Setelah 7 kali kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ucapkan 3 kali. Apa yang kita inginkan 3 kali itu? 3 permintaan. Apa? Judul dia turun tadi ke kita. Allah karuniai hajatku. Allah liputi diriku. Allah jadikan apa yang akan kujadikan. Barulah kita menarik napas, mengeluarkan napas. Sudah habis napas dikeluarkan, barulah kita menurunkan dia dari alam dia yang tertinggi. Pelan-pelan dengan hidung. Dia turun masuk ke dalam pandangan kita. Di saat napas itu kita menarik napas, berarti kita menarik kabir tadi. Setelah kabir ini sampai di dalam batin, dia akan berubah
nanti. Sampai ke dalam batin kolbi kita. Barulah kita keluarkan dia ke pandangan kita dengan menghembuskan napas kita. Karena dia ada di belakang napas itu. Sampai habis napas itu. Sampai dia naik. Masuk ke dalam pandangan kita. Dari kolbi masuk dia ke pandangan kita. Batin kabir tadi. Keluarkan napas. Serentak mengalirkan ke seluruh tanganmu. Kedua tanganmu tadi. Begitu kamu buka mata, langsung fokus kepada apa yang kamu inginkan, bayangkan apa. Ingin mengkaji apa? Ingin mengkaji apa? Ingin mengkupas apa? Apa yang kita tidak tahu dalam perjalanan mengkaji tentang Allah? Bekalmu adalah kodrat dari ma'rifat bernama kabir. Bukan kita. Nanti ente akan tahu para jemaah, para sahabatku. Ente akan tahu. Ente akan lincah, ente akan mendapatkan pandangan-pandangan karena batin ma'rifat itu sudah berdiri. Nah, setelah kita menatap apa yang kita ingin, membuka kaji alif, membuka kaji ba, membuka kaji sin, membuka kaji kodrat apa saja, apa yang kita inginkan, apalagi kita dalam belajar. Nah, setelah kita lihat suatu keinginan, kita bayangkan kepada kabir tadi. Karena dia pasti ingin tahu apa yang kamu mau. Nah, si Jabar itu kita. Jabarnya Allah. Baru kita teruskan setelah kita lengkapi dengan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Menyatulah dengan kita. Insya Allah amalkan itu. Ini yang dikatakan mendirikan kodrat ma'rifat pada diri kita. Kenapa kita buka ini? Karena tidak boleh manusia itu mengendalikan kekuatan Allah dengan nafsunya. Mengendalikan kekuatan Allah dengan keinginannya. Melainkan dengan kodrat, dan kodrat Allah juga semata. Jadi kita bisa menarik kesimpulan para jemaah bahwasanya ma'rifat itu adalah mata batin yang harus hidup. Maka menghidupkan mata batin tadi atau ainul basirah tadi atau mata batin tadi dengan memanggil kodrat ma'rifat, yaitu kodrat batin itu sendiri yang disebut dengan ma'rifat, yaitu di alam an yang paling tertinggi dan tak terhingga. Begitu dia masuk ke dalam kolbi, diterima oleh Jabar, dan Jabar akan menyampaikan apa yang dia mau, baru diteruskan ayat ini dengan ihdinas siratal mustaqim. Amalkan. Itulah pembuka pintu ma'rifat, yaitu dengan kekuatan batin Allah pada Al-Fatihah. Begitu disampaikan Al-Fatihah, ya an, ya lihat kolbi an, tujuhlah sumber kabir itu. 7 sumber kabir itu kodrat dari ma'rifat itu. Bukan pandangan kita kodrat. Ada kodrat ma'rifat itu dinamakan kabir. Karena kabir ini adalah batin. Nama batin Allah yang bersifat kemana-mana. Nah, setelah dia masuk ke dalam kolbi, nah, nanti begitu kita mengeluarkan napas lagi,
Napas keluar dari mulut, batin masuk ke dalam pandangan dan tangan itu. Nah, setelah habis keluar napas kita, dia sudah masuk, nanti akan berasa agak dingin. Di mata kita itu agak sedikit dingin, ada dingin-dingin, hawa dingin dalam mata itu. Nah, ya itu sihirnya itu. Nah, biasanya seperti itu kalau kita sudah mencintai jalannya. Nah, terus apa? Kita berhenti setelah kita wujudkan. Kita berhenti. Kita ucapkan kalimat tadi. Allah akan anugerahi doaku. Allah berikan pertolongan kepadaku. Boleh. Pokoknya 3 kali kita puji Allah itu. Dan Allah jadikan hajatku. Allah buka apa yang kita mau. Sampaikanlah 3 macam. Apa yang kita mau sampaikan di 3 kesempatan itu. Ya Allah, tunjukkan apa. Allah karuniai aku. Allah anugerahi aku. Dan Allah jadikan apa hajatku. Setelah kita sampaikan itu. Setelah iya kena berdua, iya kena nasta'in 7 kali tadi. Barulah kita melihat apa yang kita mau, apa yang ingin kita tahu. Sehingga lancar batin ma'rifat kita itu. Ma'rifat kita itu lancar. Enggak ada yang sulit kalau ma'rifat sudah hidup. Insya Allah. Kalau ma'rifat sudah berjalan. Kan dikatakan, hanya aku, kata Allah. Hanya diriku yang bisa memandangku. Hanya diriku yang bisa melihatku. Hanya diriku yang bisa menyembahku. Karena itu kodratnya Allah juga. Nah, itu baru jalannya hak. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai selesai. Dan usahakanlah ini menjadi satu amalan yang rutin yang dikerjakan, karena ini adalah membuka pintu ma'rifat dengan kekuatan Al-Fatihah. Insya Allah. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Dan memudahkan kita dalam meningkatkan ilmu, iman, dan takwa. Alhamdulillah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Karena semuanya membutuhkan ma'rifat. Ma'rifat datang daripada Allah. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Ma'rifatullah. Ingat, insya Allah. Mudah-mudahan lancar semua gerakan batin kita. Mulai kita tahu, mulai kita melihat, mulai kita merasakan. Karena batin sudah berdiri. Ma'rifat itu sudah mulai terbuka. InsyaAllah. Barakallahu ya Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.